Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa, senang sekali kita kembali Allah pertemukan dalam program Live Interaktif, dan kali ini episode konsultasi Islam. Tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadir menyapa Anda, baik Anda pemirsa yang menyaksikan langsung dari live streaming Fatwa TV atau juga melalui media-media yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Malam hari ini seperti biasa selama kurang lebih 1 jam kita akan undang Anda untuk bisa bertanya interaktif secara langsung dengan Ustadz di line telepon kami. Kita live dari Kota Jember malam hari ini pemirsa 0331544687. Atau juga Anda bisa kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com, atau juga bisa kunjungi dan akses website kami di fatwatv.id. Dan malam hari ini sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember, pemateri kita ada Ustadz Dr. Musyafa Adarini yang merupakan salah seorang dosen atau tenaga pengajar di kampus STD Imam Syafi'i Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Senin ketemu Senin Ustadz ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih atas waktunya di kesempatan malam hari ini. Dan semangat Ustadz, semoga kita sama-sama raih juga pemirsa. Dan harapannya Anda dimanapun berada yang mungkin sambil istirahat atau punya waktu dengan keluarga bisa tetap menyimak kajian termasuk melalui channel kesayangan Anda Fatwa TV. Dan kita juga turut sapa beberapa rekan media yang tergabung dalam RTVC yang relay program kami malam hari ini. Di antaranya adalah MD FM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Hang FM Batam, Radio Sahabat Tegal, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian juga Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Priok, dan juga Mas FM Seragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk malam hari ini, kita akan persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa dari kalian yang bisa memiliki amalan saleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Barang siapa dari kalian yang bisa memiliki amalan saleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Hadis ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya, bahwa sebaiknya amalan-amalan kebaikan yang bisa kita sembunyikan, maka kita sembunyikan. Kalau kita misalnya bisa punya amalan membaca Al-Quran dan bisa kita sembunyikan, maka jangan kabarkan orang lain tentang amalan tersebut. Kalau misalnya kita punya amalan sedekah
Dan bisa kita sembunyikan, jangan kabarkan sedekah itu kepada orang lain. Jangan ditampakkan. Kalau misalnya kita punya amalan sholat malam, dan bisa kita sembunyikan, sehingga tidak dilihat oleh orang lain, maka lakukanlah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada asalnya amal kebaikan itu sebaiknya disembunyikan. Ini hukum asal. Dan dalil yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Apabila kalian menampakkan sedekah, maka itu perbuatan yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi apabila kalian sembunyikan sedekah itu dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Maka itu lebih baik bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa amalan kebaikan, apabila bisa kita sembunyikan, maka pada asalnya menyembunyikan amalan tersebut lebih afdal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti, di mana ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah, sedangkan matahari didekatkan hingga jaraknya tersisa 1 mil saja. Keadaan sangat panas sekali. Ada di antara manusia orang-orang istimewa yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh." Seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sedekah yang disembunyikan sampai seperti ini menjadi sedekah yang sangat istimewa. Bisa mendatangkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Padahal sedekah yang ditampakkan tidak demikian. Di dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah." Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendiri, sampai akhirnya matanya menangis. Berzikir ketika sendiri. Orang ini berarti menyembunyikan zikirnya. Dan dia menangis ketika berzikir itu. Zikir yang seperti ini menjadi sangat istimewa karena disembunyikan. Apabila zikir tersebut tidak disembunyikan, maka tidak mendatangkan pahala yang sangat istimewa seperti ini. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, selama kita masih bisa mempunyai amalan yang kita sembunyikan, maka berusahalah memiliki amalan yang seperti itu. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hukum asal ini bisa berubah. Ya, hukum asal ini bisa berubah. Bisa jadi dalam keadaan-keadaan tertentu menampakkan suatu amalan kebaikan menjadi lebih afdal
Tapi ini apabila ada alasan-alasan tertentu. Apabila maslahatnya lebih besar. Contohnya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika seseorang memberikan contoh kebaikan kepada orang lain. Kalau dia tidak memberikan contoh kebaikan, maka masyarakat akan malas melakukan kebaikan itu. Ini ya lebih baik ditampakkan. Karena dengan menampakkannya akan banyak sekali masyarakat yang terdorong untuk melakukan hal yang sama. Kalau tidak ditampakkan, maka tidak terjadi yang seperti itu. Apabila keadaannya demikian, maka menampakkan amalan kebaikan menjadi lebih mulia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang yang ketika dia berpuasa, dia ajak berkelahi, dia ajak bertengkar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang berpuasa yang diajak demikian untuk mengatakan, "Falyaqul inni sha'im." Maka katakan bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang berpuasa untuk menampakkan amalan puasanya. Kenapa? Karena adanya maslahat yang lebih besar untuk menampakkan amalan ibadah itu. Sehingga amalan ibadah yang maslahatnya lebih besar untuk ditampakkan, maka lebih baik ditampakkan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sana ada amalan yang memang disyariatkan untuk ditampakkan. Di sana ada amalan yang memang disyariatkan untuk ditampakkan. Sehingga yang seperti ini malah tidak baik ketika tidak ditampakkan. Contohnya azan. Azan itu syariatnya ditampakkan. Maka ya tidak bisa kita katakan sebaiknya azan disembunyikan. Karena memang disyariatkannya adalah dengan ditampakkan. Misalnya lagi khutbah Jum'ah. Ya khutbah Jum'ah untuk ditampakkan, dilihat orang banyak. Maka tidak bisa kita katakan khutbah Jum'ah kan amalan kebaikan, maka sebaiknya disembunyikan. Tidak demikian jemaah. Contohnya lagi seperti berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka ini memang untuk ditampakkan. Ya konsekuensinya demikian. Orang kalau pergi ke masjid akan dilihat oleh orang lain. Maka tidak bisa kita katakan lebih baik kita sholat di rumah. Agar amalan kebaikan kita sholat itu tidak dilihat oleh orang lain. Tidak demikian ya. Karena memang amalan-amalan tersebut disyariatkan untuk ditampakkan. Ya, orang-orang akan melihat secara otomatis. Orang-orang akan tahu secara otomatis. Orang berdakwah, misalnya berceramah, ngisi kajian, ya dia harus dilihat oleh orang banyak. Tidak bisa dikatakan ini amalan kebaikan, maka pada asalnya lebih baik disembunyikan. Tidak demikian ya. Berdakwah semakin banyak yang mendengar dakwah tersebut, semakin banyak yang melihat dakwah tersebut, maka dakwahnya akan semakin besar manfaatnya dan maslahatnya. Demikian jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, intinya pada asalnya amalan kebaikan itu sebaiknya disembunyikan. Kecuali apabila ada maslahat yang lebih besar untuk ditampakkan. Dan di sana ada amalan-amalan kebaikan yang memang disyariatkan untuk ditampakkan. Baik, demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat satu nasihat yang disampaikan untuk kita semuanya pemirsa live interaktif konsultasi Islam Malam hari ini. Jadi lihat maslahatnya dulu Ustaz ya. Iya. Dan tidak semua ibadah ditampakkan Ustaz ya. Iya, pada asalnya memang sebaiknya disembunyikan. disembunyikan. Nah Ustaz. Kalau maslahatnya lebih besar, kita tampakkan. Nah Ustaz.
Termasuk ibadah-ibadah yang berbau syiar Ustaz yang antum sampaikan tadi ya. Iya, kalau yang berbau syiar memang untuk ditampakkan itu. Jadi ya tidak perlu kita ya berusaha untuk menyembunyikannya. Nah, Ustaz. Nah, ada nilai dakwah di sana Ustaz ya. Ada nilai dakwah di sana. Baik, Ustaz, Masya Allah. Baik, sekali lagi pemirsa, kita undang Anda malam hari ini. Line telepon sudah kami buka 0331544687. Sekali lagi line telepon area Kota Jember jangan lupa ya 0331544687. Kita juga informasikan bagi Anda yang bertanya secara chat ya, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id. Baik, malam hari ini sudah ada penelpon pertama yang tersambung. Baik ya, sambil menunggu saat kita bacakan pertanyaan dulu. Di jalur website Ustaz dari saudari Diah Ratna di Sidoarjo, Jawa Timur. Ustaz, saya memiliki suami yang menurut saya agak mengekang. Ini dikarenakan saya sakit cacat di otak dan telah habis sekitar kurang lebih 500 juta rupiah dan oleh dokter dinyatakan sembuh. Yang ingin saya tanyakan, kenapa terhadap ibu kandung saya tidak boleh ke rumah beliau ya? Kemudian bagaimana pendapat Ustaz? Baik, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sebagai seorang istri ya, dia diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Dan ketaatan dia kepada suaminya harus lebih dikedepankan daripada ketaatan dia kepada ibunya sekalipun. Ya. Jadi seorang istri itu yang paling pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu paling pertama. Kemudian setelah itu kepada suaminya. Kemudian setelah itu baru kepada orang tuanya. Ya. Kita harus tahu prioritas-prioritas seperti ini agar nanti ketika ada perintah yang bertentangan, kita bisa tahu mana yang harus kita dahulukan. Kalau misalnya bertentangan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perintah suaminya, Allah mewajibkan, suaminya melarang. Atau Allah mengharamkan, suaminya memerintahkan. Dalam keadaan yang seperti ini, seorang istri harus mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala atau mendahulukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nanti ada pertentangan antara perintah suami dengan perintah ibu, bertentangan antara larangan suami dengan perintah ibu, maka seorang istri harus mendahulukan perintah suaminya. Seorang istri harus mendahulukan larangan suaminya daripada perintah ibunya, daripada larangan ibunya. Karena memang seperti itulah syariat Islam memerintahkan. Dan ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah untuk kemaslahatan seorang istri. Ya, ini untuk kemaslahatan seorang istri. Coba kalau misalnya Islam mendahulukan orang tua daripada suami, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nantinya suami akan merasa kecewa dengan istrinya. Kalau suami kecewa dengan istrinya, kemungkinan besar suami akan marah dan bisa jadi menceraikan. Yang kena mudarat istri. Makanya Islam memberikan prioritas ketaatan itu harus kepada suami dahulu. Ya. Kemudian setelah itu baru orang tua. Kemudian yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi, kenapa ya suami kok melarang saya menziarahi ibu saya, berkunjung kepada ibu saya? Kenapa? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bisa saja suaminya punya alasan yang kuat. Dan bisa saja alasan tersebut berhubungan dengan sakitnya istri. Ya, yang pengobatannya sudah menghabiskan uang yang banyak, kurang lebih 500 juta. Ini uang semuanya ya. Ini uang semuanya.
500 juta. Mungkin saja kalau berkunjung ke rumah orang tua, nanti istrinya terganggu pikirannya, nanti ada beban tambahan di pikirannya, dan itu akan mengganggu kesehatan istri lagi, ya. Nantinya yang terbebani suami lagi. Akhirnya suami khawatir. Maka ya tidak ada masalah bagi suami ketika ada kekhawatiran seperti itu untuk melarang istrinya berkunjung ke ibunya. Bukan berarti dia memerintahkan kepada istrinya untuk durhaka kepada ibunya, tidak. Ya. Karena tidak berkunjung bukan berarti durhaka, ya. Sehingga sikap suami yang seperti itu masih dibolehkan oleh syariat. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Diah Ratna di Sidoarjo yang bertanya tadi. Kemudian Ustaz, ada penelpon pertama telah tersambung bersama kami di line 0331544687. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari Bapak Nazbi di Jambi, Pak ya? Di Jambi ya benar. Baik, silakan Pak Nazbi, pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih Ustaz. Saya lagi masih ini. Ini kalau mau menunaikan sholat sunnah asar sama maghrib sama isya itu kan bukan sholat sunnah rawatib ya Ustaz ya? Iya. Nah itu niatnya apa Ustaz? Suka beli asar juga apa sholat sunat mutlak? Taib. Itu aja. Ya terima kasih. Taib. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita harus bedakan ya antara salat sunnah rawatib dengan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib itu bagian dari salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib itu lebih khusus daripada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Jadi setiap salat sunnah rawatib itu pasti masuk dalam kategori salat sunnah ba'diyah atau qabliyah. Tidak sebaliknya. Ya. Jadi salat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu lebih luas cakupannya daripada salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ya, ada yang mengatakan jumlahnya 12, ada yang mengatakan jumlahnya 10. Ya. Yang mengatakan jumlahnya 12, mereka menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Ini bagi yang mengatakan 12 rakaat. Bagi yang mengatakan 10 rakaat, qabliyah zuhurnya hanya 2. Qabliyah zuhurnya hanya 2. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah salat sunnah rawatib. Kalau kita lihat ya salat sunnah rawatib ini, ada yang salat qabliyah, ada yang salat ba'diyah. Seperti misalnya salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Salat sunnah fajar. Ini salat qabliyah fajar. Salat qabliyah subuh. Seperti misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, itu salat qabliyah zuhur. 2 rakaat setelah salat zuhur, itu salat ba'diyah zuhur. 2 rakaat setelah salat maghrib, itu salat ba'diyah maghrib. 2 rakaat setelah salat isya, itu salat ba'diyah isya. Ya. Bisa difahami dengan baik ya. Jadi bedakan antara salat rawatib dengan salat ba'diyah dan qabliyah. Dari sisi bahwa salat qabliyah dan ba'diyah itu lebih luas cakupannya. Ada salat qabliyah dan salat ba'diyah yang bukan salat sunnah rawatib. Seperti misalnya 2 rakaat
tambahan setelah sholat zuhur. Jadi yang rawatib setelah sholat zuhurnya itu 2 rakaat. 2 rakaat lagi sholat ba'diyah zuhur. Jadi sholat ba'diyah zuhur itu bisa 4 rakaat. Yang 2 rakaat termasuk rawatib, yang 2 rakaat bukan rawatib. Begitu pula dengan sholat qabliyah asar. Ya, sholat qabliyah asar ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Ini sholat qabliyah asar, tapi bukan sholat sunnah rawatib. Sholat qabliyah maghrib 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, ini sholat qabliyah dan dia bukan sholat sunnah rawatib. Baik. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana niatnya? Niatnya sholat qabliyah. Ya, kalau dia sholat qabliyah. Kalau dia sholat ba'diyah, niatnya sholat ba'diyah. Niat misalnya sholat qabliyah asar. Misalnya niat sholat ba'diyah zuhur. Ya. Niat sholat qabliyah maghrib. Jadi niatnya sholat qabliyah atau sholat ba'diyah sesuai dengan keadaan sholat tersebut. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Nazbi yang bertanya dari kawasan Jambi. Kemudian sudah tersambung bersama kami di line telepon malam hari ini ada Ummu Zahra dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu Zahra, pertanyaan Anda. Jazakallah khair. Jazakallah Assalamualaikum khair. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini terkait dengan azan yang dilaksanakan oleh di tempat kami itu ada 2 masjid yang berdekatan dan yang satunya terlebih dahulu cepat azannya. Jadi apakah kita selesai, memang sudah masuk waktu Ustaz, apakah kita selesai orang azan di masjid yang satu itu kita terus langsung melaksanakan sholat sunat atau harus menanti selesainya azan sholat masjid yang satu lagi Ustaz. Terus dengan azan yang dilakukan sejam sebelum sholat subuh itu apakah kita harus menjawabnya atau bagaimana? Terima kasih atas nasihatnya. Ada 2 pertanyaan Ibu ya? Iya. Iya, sama-sama berkaitan dengan azan. Baik, terima kasih Ummu Zahra pertanyaannya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pertanyaan yang pertama tentang sholat sunnah qabliyah. Ya, sholat sunnah qabliyah apakah boleh dilakukan setelah azan di salah satu masjid, sedangkan di masjid yang lain belum memulai azan? Jawabannya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, standar masuknya waktu itu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika tanda masuk waktu sholat itu sudah ada, maka waktu sholat tersebut ketika itulah dimulai. Walaupun tidak ada adzan jamaah. Ya. Walaupun semua masjid belum adzan. Tapi kalau tanda masuknya waktu sudah terjadi, maka ketika itu kita boleh melakukan sholat qabliyah atau bahkan sholat fardunya. Walaupun masjid-masjid belum mengumandangkan adzan. Jadi standarnya bukan adzan sebenarnya. Standarnya adalah adanya tanda waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ya, misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu tanda yang disebutkan di dalam hadis ketika fajar shadiq terbit. Ketika fajar shadiq terbit. Ketika kita melihat ada garis putih melintang di ufuk. Garis putih melintang di ufuk. Ya, garisnya tipis. Kalau kita melihat garis fajar shadiq itu, walaupun belum adzan, masjid-masjid belum adzan, kita boleh melakukan sholat qabliyah subuh. Bahkan kita sudah boleh melakukan sholat subuh. Sebaliknya jemaah, kalau kita misalnya ya, sebenarnya fajar shadiq belum terbit.
ternyata masjid-masjid sudah mengumandangkan azan, kita tidak boleh sholat subuh. Kalau kita sholat qobliyah subuh, tidak jadi sholat qobliyah subuh, karena waktunya belum datang. Ya, jadi sebenarnya standarnya adalah sebagaimana tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat zuhur misalnya, dengan tergelincirnya matahari dari pertengahan langit, ketika geser sedikit, ketika itulah waktu sholat zuhur masuk. Walaupun masjid-masjid belum adzan, kita sudah boleh sholat qabliyah zuhur, karena waktu zuhur sudah masuk. Kita sudah boleh sholat zuhur karena waktu sholat zuhur sudah masuk. Ya, taib. Sekarang ada jadwal. Ya, sekarang ada aplikasi-aplikasi di HP. Ketika misalnya aplikasi-aplikasi tersebut sudah terbukti sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa berpatokan dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Ketika aplikasinya sudah menunjukkan waktu sholat dan kita belum mendengar adzan di masjid-masjid, ketika aplikasi tersebut sudah terbukti memang sesuai dengan tanda-tanda yang ada, maka kita boleh menggunakannya sebagai patokan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang adzan awal, ya, sebelum datangnya waktu subuh. Apakah diwajibkan untuk dijawab? Maka jawabannya, menjawab adzan itu bukan kewajiban. Ya, menjawab adzan bukan kewajiban. Itu adalah anjuran. Kita dianjurkan untuk menjawabnya. Ya, kita dianjurkan untuk menjawabnya, bukan diwajibkan. Ya, taib. Apakah masuk di dalamnya adzan sebelum subuh? Jawabannya iya. Adzan sebelum subuh pun disyariatkan untuk dijawab. Ya, dengan keumuman dalil. Ya, ketika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin. Ya, jawab maksudnya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ummu Zahra di Riau yang bertanya tadi. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian sudah tersambung bersama kami penelpon ketiga malam hari ini dari kawasan Pacitan, ada Ibu Rosmini, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosmini pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rosmini. Begini, Ustaz. Iya. Kalau Ibu, mohon maaf, itu televisi atau radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertanyaan. Ya, sudah. Baik, silakan. Begini, setiap pagi itu katanya ada malaikat yang mencatat sedekah kita. Kalau kita itu mengeluarkan sedekah di waktu pagi, itu malaikat mendoakan supaya hartanya itu berbarokah. Tapi kalau tidak sedekah, itu didoakan kehancuran hartanya. Itu apakah dalilnya itu hadis yang sahih atau dari Al-Quran? Terus apa ada batasan-batasan waktu di dalam waktu pagi itu? Terus kalau yang saya amalkan itu cuma naruh ya seberapa ikhlasnya di tempat. Nanti kalau sekiranya ada yang memerlukan itu saya kasihkan. Kadang-kadang saya belikan buku doa untuk saya bagi ke siapa yang memerlukan kiranya doa tersebut. Itu apa termasuk bagaimana, apa diperbolehkan atau bagaimana? Baik. Terus kalau sholat witir Ustadz, kadang-kadang saya itu kalau 3 rakaat menjadi 2 salam, tinggal 1 rakaat sudah terakhir, yang 2 rakaat sudah terakhir, sudah salam, terus tinggal 1 rakaat itu sudah terdengar azan. Itu bagaimana? Apa menunggu selesainya azan atau langsung lanjut sholat 1 rakaat meskipun terdengar suara azan? Itu bagaimana? Apa sebaiknya menunggu selesai azan?
juga bacaan yang 1 rakaat itu apa cuma kul huwallah, apa juga termasuk kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Baik. Terima kasih. Cukup Ibu ya. jawabannya. Baik. Jazakumullah khairan. Wa jazakillah Assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya 3 ya. Nah, 3. Yang pertama apa tadi? Beliau pernah mendengar berkaitan dengan ada hadis Ustadz ya. Taib, Malaikat apakah setiap pagi datang dan mencatat sedekah kita? Baik, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang para hamba Allah masuk di dalamnya kecuali ada 2 malaikat yang turun ke dunia. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, satunya mendoakan kebaikan untuk orang yang bersedekah, satunya mendoakan kerugian untuk orang yang menahan hartanya. Maksudnya tidak bersedekah. Taib. Ini tidak menjelaskan tentang 2 malaikat ini mencatat amalan, tidak. Ya. Kalau untuk pencatatan amalan sudah ada malaikat tersendiri. Ya, di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat amalan. Taib. 2 malaikat yang turun ini berdoa. Ya, yang satu berdoa kebaikan untuk orang yang bersedekah, yang satu berdoa keburukan untuk orang yang tidak mau bersedekah. Taib. Apakah harus di pagi hari sedekahnya? Jawabannya tidak. Ini yang sering disalahfahami jamaah. Jadi memang malaikat itu turunnya di pagi hari. Dan memang berdoanya di pagi hari. Tapi doanya bukan untuk orang yang bersedekah di pagi hari saja. Doanya umum. Ya Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Doanya umum jamaah. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Ya. Jadi doanya umum. Kalau misalnya di hari itu ada orang yang di siang hari bersedekah, maka dia mendapatkan bagian dari doa ini. Dia juga masuk dalam doa malaikat ini. Karena doanya umum. Memang malaikat itu turunnya di pagi hari. Doanya juga di pagi hari. Tapi isi doanya umum. Untuk semua yang berinfak. Untuk semua yang bersedekah. Ya. Baik. Pertanyaan yang kedua tentang? Yang kedua. Tadi tentang bentuk sedekahnya. Nah, disebutkan kapan? tadi. Ya, tidak ada batasan. Nah. Semua bentuk sedekah. Dan waktunya juga tidak ada batasan. Intinya kita bersedekah di semua waktu mendapatkan doa malaikat itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan kedua berkaitan dengan sholat witir rakaat terakhir ini Ustaz ya. Iya. Tapi sudah mendengar suara azan. Ini apakah dilanjutkan atau menunggu setelah azan Ustaz? Baik. Salat witir itu memang bagusnya di akhir salat malam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ij'alu min akhiri salatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir salat malam kalian itu salat witir. Jadi kita memang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat witir dan menjadikannya sebagai penutup salat malam kita. Kalau misalnya perkiraan kita salah, akhirnya belum sholat witir atau belum sempurna sholat witir kita mendengar azan berkumandang. Apa yang kita lakukan? Maka yang lebih afdal wallahu ta'ala alam, kita segera sholat witir. Dan kita segera menyempurnakan sholat witir kita. Tidak perlu menunggu azan. Sempurnakan saja dan salam, selesai. Kalau ingin menunggu azan bisa juga, ya, tidak ada masalah. Tapi ana melihat lebih baik tidak menunggu azan tapi langsung
sholat witir untuk menyempurnakan sholat malam kita. Kemudian apakah di sholat witir itu yang dibaca yang terakhir itu Qul huwallah saja, ataukah Qul huwallah bersama Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas? Wallahu taala alam. Ya, yang ana tahu yang lebih kuat sanadnya adalah yang al-ikhlas saja. Ya, Qul huwallahu ahad saja. Tapi bukan berarti kalau kita menggabungnya dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas tidak boleh, bukan berarti demikian jemaah. Ya tidak ada masalah ya, kita membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat itu tidak ada masalah. Ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmin yang bertanya dari Pacitan tadi. Kemudian ada penelpon berikutnya yang sudah tersambung juga bersama kami dari kawasan Medan. Ada Bapak Ali. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih telah menunggu. Pak Ali, silakan pertanyaan Anda. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kampung kami Ustaz. Dia kalau mau azan, dia baca tauhid dulu baru basmalah. Terus membaca selawat baru dia azan. Apakah memang begitu atau memang ada tuntunannya Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, imam kami di sini Ustaz, setelah dia selesai sholat fardu, dia langsung balik menghadap jamaah, langsung lempeng menghadap jamaah. Apakah memang begitu sunnahnya atau bagaimana Ustaz? Ini imamnya Pak ya? Ya, imamnya. Dan biasa kan? Betul. Ya, kita pun berdoa sendiri, tapi saya lihat dia balik di kampung kami ini kebanyakan kalau dia sudah selesai sholat sunnah, mereka itu berdoa bersama-sama. Tapi kalau saya karena sudah mengikuti sunnah ini, saya berzikir masing-masing lah saya. Nggak ikut. Tapi saya lihat itu langsung dia balik hadap jamaah. Jadi nggak ada mereng-mereng, Ustaz, langsung menghadap. Apakah itu tidak ada apa? Tuntunannya atau bagaimana Ustaz? Tidak ada apa tadi Pak? Tidak ada zikir bersama, seperti itu maksudnya? Hah? Bapak tadi menanyakan tidak ada mereng-mereng, bisa diulang Pak? Ya, biasanya saya lihat sebagian ada kalau imam yang lain dia agak mereng menghadap kiblat. Nah, jadi ke kiri dia ke kanan dia agak tersedikit agak menghadap ke kiblat dia. Kalau ini langsung dia ada yang langsung menghadap kiblat. Membelakangi kiblat. Nah, itulah intinya. Apakah memang ada tuntunannya begitu Ustaz atau bagaimana? Tolong penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang apa tadi? Yang pertama Ustaz, ada muazin Ustaz ya. Sebelum adzan membaca ta'awudz, basmalah, baru adzan. Apakah demikian? Iya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bacaan adzan itu sudah ada hadisnya. Sudah ada dalil khususnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan adzan itu kepada para sahabatnya. Ada adzannya Bilal, ya. Ada adzannya Abu Mahdhurah. Ada adzannya Ibn Ummi Maktum, ya. Tidak ada satu riwayat pun. Tidak ada satu riwayat pun dari adzan-adzan itu yang menganjurkan untuk membaca ta'awudz, membaca basmalah, dan membaca sholawat secara lantang seperti itu. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskannya. Seandainya membaca ta'awudz, membaca basmalah, dan membaca sholawat sebelum adzan itu disyariatkan, tentunya ada satu riwayat saja yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dahulu mengajarkannya seperti itu. Atau satu riwayat saja dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah melakukan yang seperti itu. Kalau misalnya kita cari-cari riwayatnya tidak ada,
maka itu menunjukkan bahwa dahulu yang seperti itu tidak pernah dilakukan. Jamaah, kalau misalnya ada amalan ibadah yang dulu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mampu melakukannya, dan tidak ada penghalang untuk melakukan hal tersebut, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memang tidak melakukannya, maka itu berarti sunnah untuk ditinggalkan. Maksudnya tuntunannya tidak dilakukan. Ya, memang Rasulullah sengaja melakukannya. Ya, afwan, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja meninggalkannya dan para sahabat pun sengaja meninggalkannya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, sehingga tidak ada syariat sebelum adzan untuk dengan lantang membaca ta'awudz, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca sholawat baru adzan. Ya, ini tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi pertanyaan yang kedua tentang imam yang setelah sholat langsung menghadap ke jamaah, tidak miring, ya, menghadap lurus ke jamaah. Maka yang seperti ini sesuai sunnah, ya. Yang seperti ini sesuai dengan sunnah, ya. Tapi biasanya tidak langsung jamaah. Yang membaca istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah, ketika itulah menghadap ke jamaah. Ya. Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, bahwa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari salatnya, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini menunjukkan bahwa beliau, ya, menghadapkan wajahnya secara penuh. Dan ini jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah termasuk sikap tawadhu. Ini termasuk sikap tawadhu. Karena kalau tidak menghadapkan berarti dia membelakangi. Membelakangi itu malah tidak baik. Ya, membelakangi jamaah itu malah tidak baik. Sebaiknya imam itu menghadapkan wajahnya kepada para makmum untuk menghormati para makmum. Ya. Coba kalau kita misalnya kita berdua, yang teman kita membelakangi kita, senang nggak kita? Tidak senang. Kita senang teman kita menghadap kita. Ya, begitu pula dengan para imam, menghadapkan wajahnya imam, ya. Ketika seorang imam menghadapkan wajahnya kepada makmum, ini sikap tawadhu. Ini sikap menghormati para makmum. Ya, bukan sebaliknya. Ya. Ada sebagian riwayat yang bisa difahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menghadap ke makmum, beliau menghadapkan setengah badannya. Jadi kalau misalnya kita kiblatnya ke arah barat, ya, ketika menghadap ke makmum, beliau menghadap ke utara. Jadi tidak membelakangi, tapi juga tidak menghadap secara langsung. Jadi setengah-setengah. Ada juga, ya, riwayat yang bisa difahami demikian. Ya, kalau kita akomodir dua riwayat ini, maka menghadap langsung disunnahkan. Begitu pula menghadap yang seperti tadi, ya, menghadap ke utara kalau kiblat kita ke barat. Ya, jadi imamnya menghadap ke utara. Dia tidak membelakangi imam secara penuh. Dia juga tidak menghadap kepada makmum. Afwan, dia tidak membelakangi makmum secara penuh. Dia juga tidak menghadap kepada makmum secara penuh. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, insyaallah.
Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ali dari Medan yang bertanya tadi. Kemudian ada penelpon berikutnya Ustadz. Dari kawasan Jakarta ada Bapak Heri. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri, pertanyaan Anda. Singkat Pak ya, silakan. Oke, baik. Gini, terima kasih atas kesempatannya. Gini, Ustadz Afwan. Jadi, saya ini kan seorang mahasiswa, mungkin agak sedikit sibuk ya waktu saya. Namun untuk kesibukan itu saya tetap meluangkan untuk pasti ya sholat 5 waktunya ya, dan sholat wajibnya. Itu saya ingin saya tanyakan. Saya mendengar hadis bahwa bagi yang meninggalkan sholat jamaah subuh dan isya itu adalah tergolong orang-orang munafik. Nah, yang ingin saya, dan juga tentang dalil orang munafik itu juga saya juga tahu di Quran surat An-Nisa, saya lupa ayatnya, tapi kalau orang munafik itu yang saya tahu dia menempati di neraka yang paling dalam dan lebih dalam dibanding nerakanya orang kafir. Itu yang saya tahu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, karena saya saking sibuknya itu tidak sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, jadi hanya sholat di rumah. Apakah saya tergolong orang-orang munafik yang seperti di hadis tersebut, dan apakah saya pasti nantinya di neraka gitu? Makanya saya takut banget nih, Afwan Ustadz. Itu mungkin boleh tolong minta di pencerahannya. Mungkin yang kedua, saya ada dengar fatwa entah dari mana saya lupa, bahwa orang yang meninggal sholat secara sengaja itu katanya setelah kafir. Apakah itu benar? Karena ada hadis yang pembatas antara syirik dan keimanan tuh katanya meninggalkan sholat, seperti itu sih Pak. Jadi ada 2 pertanyaan aja sih. Baik, terima kasih Mas Heri di Jakarta Utara pertanyaannya. Taib jemaah sekalian rahimakumullah, ya, untuk pertanyaan yang pertama, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa sholat yang paling berat ya untuk kaum munafikin itu sholat isya dan sholat subuh, ya. Sholat isya dan sholat subuh. Seandainya orang-orang munafikin tahu ya apa yang ada dari keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh, maka mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut walaupun dengan merangkak, ya, walaupun dengan merangkak. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang mukallaf, seorang laki-laki yang mukallaf, ya, kita diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki ini sangat banyak sekali jamaah, ya. Rasulullah SAW dahulu pernah punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat di Masjid Nabawi. Kalau sholat di rumah itu boleh-boleh saja, ya, maka untuk apa Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat di masjid? Kemudian Rasulullah SAW pernah dimintai izin oleh orang buta. Dia tidak punya orang yang ngantarkan dia ke masjid. Tapi apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, apakah engkau mendengar azan? Ketika dia menjawab iya, maka Rasulullah SAW tidak mengizinkan orang ini untuk sholat di rumahnya, padahal dia orang yang buta dan tidak ada yang ngantarkan dia ke masjid. Itu pun masih diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di masjid. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendengar azan tapi dia tidak menjawabnya, maksudnya tidak menjawab panggilan itu untuk pergi ke masjid, maka tidak ada sholat baginya. Kemudian sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, sungguh kami melihat orang yang tidak sholat berjamaah di masjid itu sebagai orang yang munafik tulen, ya. Ini dalil-dalil yang seperti ini banyak untuk sholat berjamaah, ya, di masjid. Maka ya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid selagi kita masih mampu. Adapun ya itu dianggap bahwa orang yang tidak sholat di masjid itu tanda kemunafikan, ya, maka yang dimaksud di sini adalah munafik amali. Munafik amali itu munafik yang berupa amalan. Munafik yang berupa amalan. Munafik yang berupa amalan ini jamaah kemaksiatan dan biasanya masuk dalam dosa besar, tapi tidak menjadikan seseorang keluar dari Islamnya.
Adapun yang dimaksud dengan ayat di surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin itu di jurang paling dalam di neraka, ya. Maka yang dimaksud dengan kaum munafikin di sini adalah mereka yang munafik i'tiqadi. Ya, munafiknya itu dalam hal keyakinan. Munafiknya dalam hal keyakinan. Jadi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Tapi yang dia tampakkan dalam perbuatannya, dalam lisannya adalah keimanan. Ini yang munafik yang seperti ini yang menjadikan seseorang keluar dari Islamnya. Itulah yang disebut dalam ayat itu. Bukan orang-orang yang mukmin tapi dia punya ya amalan-amalan yang menjadi tanda amalan kaum munafikin. Ya, itu tidak menjadikan mereka keluar dari Islamnya. Ya, jadi tidak dimaksud dalam ayat tersebut. Kemudian apa tadi? Berkaitan dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Meninggalkan sholat secara sengaja diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu menjadikan seseorang keluar dari Islamnya. Ada yang mengatakan tidak demikian. Ya, ada yang mengatakan itu kufur asghar, ya, bukan kufur akbar. Ya, khilaf dalam masalah ini panjang ya untuk disampaikan. Tapi saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat bukan termasuk sesuatu yang menjadikan seseorang otomatis menjadi kafir. Ya, maksudnya keluar dari Islamnya. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan demikian, tapi ana lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama ya dalam masalah ini, bahwa meninggalkan sholat dosa besar. Bahkan dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan, daripada dosa perzinaan. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Dosanya besar, besar sekali. Tapi dosa tersebut tidak menyampaikan atau tidak sampai pada derajat mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa yang telah bergabung bersama kami, menyimak termasuk bertanya secara langsung di program live interaktif konsultasi Islam malam hari ini. Kita sampaikan barakallahu fikum. Dan bagi Anda yang mungkin belum dapat kesempatan malam hari ini bisa bergabung di live interaktif berikutnya. Jangan lupa insya Allah kita hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses dengan mudah di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter. Termasuk juga official YouTube account kami di @fatwatvofficial. Dan akhirnya kami serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.